Presiden Prabowo Subianto memiliki beberapa agenda utama selama 1 minggu ini. Di tanah air, hal ini dilakukan guna mewujudkan cita-cita dan visi bangsa. Menjadi bangsa yang maju juga menuju Indonesia Emas 2045. Kami telah merangkum sejumlah agenda kenegaraan dari Presiden Prabowo Subianto dan hal apa saja yang telah tercapai. Langsung saja pemirsa, kita mulai dalam infografis berikut ini bertajuk Catatan Sepekan Presiden Prabowo Subianto. Kita mulai pemirsa dari pekan yang pertama atau akhir pekan yang lalu. Presiden Subianto ini menerima kunjungan kenegaraan dari Raja Kerajaan Yordania, Raja Abdullah II di Jakarta. Kami membuat tema yaitu adalah reuni dua sahabat lama. Karena selama ini rangkaian kunjungan di Jakarta 2 hari terlihat keakraban dua sahabat lama tersebut. Keakraban ini terlihat mulai dari saat kedatangan hingga kepulangan Raja Abdullah II. Karena perlu diketahui pemirsa, kedua pemimpin bangsa ini memang sudah lama kenal sejak lama. Bahkan momen-momen keakraban ini juga nampak dari setiap agenda yang ada. Bahkan disampaikan kedatangan ini bukan hanya sebagai kepala negara saja, melainkan juga sebagai saudara. Kita lihat pemirsa dari agenda yang pertama, yaitu setelah tiba di Istana Negara kemudian melaksanakan jamuan makan malam. Nah, pemirsa, pada saat jamuan makan malam ini Raja Abdullah II menerima jamuan makan malam yang digelar di Istana Negara pada Sabtu malam pekan yang lalu. Prabowo menyampaikan jika ini merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan dirinya atas kehadiran dari Raja Abdullah. Prabowo menjelaskan Indonesia memandang Yordania ini sebagai mitra penting dalam perdamaian internasional, sahabat dekat dalam mendukung Palestina. Dan Prabowo pun juga menekankan Indonesia dan Yordania ini bukan semata-mata hubungan diplomatik biasa saja, melainkan dibangun atas dasar persaudaraan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Sementara itu pemirsa, Raja Abdullah juga menyampaikan bahwa Indonesia ini memiliki posisi penting dalam komunitas muslim di dunia. Kemudian Raja Abdullah juga menegaskan bahwa posisi penting ini ternyata berkaitan dengan diplomatik di pada masa-masa yang sulit. Lanjut pemirsa, kalau kita melihat di hari Sabtunya memang Presiden Prabowo Subianto kita bisa melihat juga dengan sejumlah menteri-menteri dan juga Setkap yaitu Mayor Letkol Teddy juga ini bersama-sama untuk sarapan bersama dan juga menegaskan komitmen untuk terus memperkuat persahabatan dan juga kerjasama. Itu di akhir pekan yang lalu pemirsa, namun juga ada hal yang cukup menarik dari dua pemimpin negara yang bersahabat ini di mana Prabowo ini mengunggah momen naik helikopter bersama. Kita kalau melihat dari foto yang di-upload atau diunggah dalam akun Instagram pribadinya, Raja Abdullah II ini menggunakan seragam militer. Sementara Prabowo ini berpakaian safari krem serta kacamata hitam. Helikopter ini pemirsa membawa keduanya ke lapangan tembak Jamsuri Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta untuk menyaksikan kolaborasi demonstrasi drone dari TNI, kemudian juga dari Angkatan Bersenjata Yordania. Kolaborasi ini pemirsa merupakan bagian dari kerjasama pertahanan yang telah terjalin antara Indonesia dan Yordania, khususnya dalam teknologi militer dan pengembangan sistem pertahanan modern. Kita lanjut pemirsa ke slide berikutnya, yaitu di hari Senin 17 November 2025, ini Presiden Prabowo Subianto ini mengunjungi SMPN 4 Bekasi. Ini kegiatan pertama dari Presiden kita Prabowo Subianto, di mana ia meresmikan digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas. Program ini merupakan langkah strategis dalam rangka percepatan transformasi digital pendidikan nasional dan menghadirkan layanan pembelajaran yang lebih interaktif, menyenangkan, dan juga merata. Prabowo datang secara langsung di SMPN 4 Kota Bekasi dan menggelar pertemuan secara online dengan 1.337 sekolah dari 38 provinsi. Prabowo menyebut program ini menjadi yang terbesar di dunia. Juga berharap bahwa interaktif flat panel atau yang dikenal dengan IFP atau papan interaktif digital ini dapat membantu para siswa di seluruh Indonesia untuk belajar lebih baik. Nah, pemirsa, sebenarnya IFP ini sebenarnya apa gitu ya? IFP ini memang teknologi yang menggabungkan antara monitor, kemudian juga komputer, papan tulis dalam satu perangkat all-in-one, menggantikan papan tulis konvensional dan juga proyektor. Sampai minggu ini pemirsa, menariknya Prabowo menyampaikan sudah menyalurkan lebih dari 172.000 unit IFP ke seluruh Indonesia. Targetnya ada 288.000 per Desember nanti dan akan disalurkan untuk program pengiriman sudah mencapai ada 215.000 perangkat. Kita harapkan tentu saja dengan peralatan canggih ini dapat mendorong, mencerdaskan putra-putri bangsa untuk kemudahan pembelajaran. Kita lanjut pemirsa, ini dari hari Senin 17 November 2025 kita akan lanjut di hari Selasa, tepatnya 18 November 2025 di Istana Presiden.
Presiden Prabowo Subianto ini menerima kunjungan dari pendiri Bloomberg, yaitu Michael Bloomberg, di Istana Negara. Hal itu dikonfirmasi oleh CEO Danantara, Rosan Rusani, jika pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan setelah keduanya ini sempat bertemu di New York, Amerika Serikat. Nah, Michael ini memberi sejumlah masukan untuk pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran. Apa saja yang diobrolkan begitu? Pertama adalah berkaitan dengan sumber daya manusia. Kemudian juga terkait dengan pendidikan hingga kesehatan. Inilah sektor-sektor yang dibicarakan dalam kerjasama antara Bloomberg dan juga kemudian dengan Danantara. Selain itu pertemuan Prabowo dan Bloomberg ini menunjukkan komitmen bangsa Indonesia untuk memperkuat kerjasama global guna mendukung program-program pembangunan nasional. Menariknya pemirsa, kita nantikan bagaimana kelanjutan dari kerjasama ini ke depan. Kita lanjut di hari Selasa, kemudian di hari Rabunya pemirsa, 19 November 2025 dari Jakarta, Presiden Prabowo Subianto ini bertolak untuk ke Solo, Jawa Tengah. Presiden Subianto kala itu meninjau dan juga meresmikan rumah sakit jantung bertaraf internasional. Rumah sakit ini diberi nama Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia atau KEI di Solo, Jawa Tengah. Prabowo ini bersama dengan Wakil Ketua Kantor Presidenan Persatuan Emirat Arab Bidang Pembangunan dan Syuhada Sheikh Tayyab. Perlu diketahui pemirsa bahwa Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia yang berada di kawasan Solo Technopark ini dibangun menggunakan dana hibah dari pemerintah UEA senilai 417,3 miliar atau setara dengan 25 juta US dollar. Dan ini kalau kita melihat dari apa saja yang dimiliki dari rumah sakit ini, pertama menariknya ada 130 tempat tidur, kemudian memiliki juga sejumlah peralatan-peralatan yang canggih seperti hybrid cath lab, kemudian juga CT scan dan juga MRI. Dan menariknya memang di rumah sakit ini ada pusat riset dan juga bedah jantung. Masih di hari yang sama pemirsa, Presiden pun juga dari Solo ini berangkat untuk ke Bantul, Yogyakarta. Turut mendampingi dan juga jalan bersama ada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang juga saat itu duduk dalam satu mobil bersama. Dalam peresmiannya pemirsa, jika jembatan yang hubungkan antara wilayah selatan daerah istimewa Yogyakarta dengan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul ini memiliki nilai historis kuat bagi masyarakat sekitar termasuk terkait perjuangan Pangeran Mangkubumi. Yaitu adalah peresmian jembatan Kabanaran. Nah, Presiden pun berharap jika jembatan ini dapat membangkitkan geliat pariwisata dan ekonomi rakyat, terutama seiring meningkatnya kunjungan wisatawan di kawasan selatan Yogyakarta. Nah, Presiden pun kemarin menyampaikan pemirsa bahwa sektor pariwisata ini merupakan penyumbang devisa yang cukup besar di Indonesia sekitar 20% dan mampu menyerap tenaga kerja juga yang cukup besar sehingga peresmian jembatan Kabanaran di Bantul ini menjadi komitmen pemerintah untuk meningkatkan konektivitas kawasan, memperkuat jaringan infrastruktur di selatan Jawa. Juga diharapkan dengan adanya jembatan ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Terakhir pemirsa, di Kamis 20 November 2025 atau di hari kemarin, Presiden Prabowo Subianto ini menjejaki sejumlah kerjasama dengan sejumlah perusahaan di Rusia di berbagai bidang. Salah satunya adalah terkait dengan pendidikan, kemudian juga kesehatan hingga transportasi. Nah, di bidang kesehatan pemirsa ada potensi kerjasama di sektor kesehatan dan ini pun juga telah disampaikan juga oleh CEO Danantara itu Rosan Rusani bahwa ada peluang kolaborasi dari pembuatan obat-obatan dengan Bio Farma dan juga Kimia Farma. Nah, pemirsa, kalau kita ketahui sendiri bahwa perusahaan Rusia ini mengelola lebih dari 160 rumah sakit dan merupakan produsen paten serta obat-obatan terbesar di Rusia. Dan hal inilah memulai pembicaraan awal dengan Bio Farma dan juga Kimia Farma di Bandung sehingga potensi kerjasama ini dapat mulai muncul. Selain di bidang kesehatan pemirsa, bahwa ada juga minat kerjasama dalam pengembangan industri kapal listrik penumpang berkapasitas 100 sampai dengan 200 orang. Ruslani juga menyampaikan bahwa perusahaan tersebut merupakan salah satu pelaku industri galangan kapal terbesar di Rusia. Terakhir pemirsa, salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan adalah mengirim tenaga pengajar untuk perkuat pembelajaran bahasa Rusia ini di sejumlah perguruan tinggi yang ada. Itulah tadi pemirsa infografis dalam catatan sepekan Presiden Prabowo Subianto. Kita harapkan dengan sejumlah kerjasama pembangunan yang ada, bangsa Indonesia dapat maju untuk menuju Indonesia Emas 2045. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.